Kata-kata mutiara Umar bin Khattab. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu, dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah dalam keadaan tenang dan sabar. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah, agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Seorang pria dapat menjadi anak kecil dengan istrinya, tetapi jika sang istri membutuhkannya, ia harus bertindak seperti anak laki-laki dewasa. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun, kecuali melalui ketaatan kepadanya. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Janganlah engkau percaya dengan sifat seseorang,
hingga kamu melihat tingkahnya ketika sedang marah. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah. Itu karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali hal itu membuatmu mau bekerja lebih keras untuk masa depan. Jangan menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Jangan sampai pekerjaan menumpuk dan kamu tidak akan mencapai apa-apa. Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika satu di antaranya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah tersebut. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku.